Dalam beberapa session ini, kita mau belajar tentang bagaimana sebetulnya yang Alkitab katakan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Siapa yang ingin jadi bintang-bintangnya Tuhan? Amen. Kita akan belajar sangat banyak dan ini sampai besok pagi ya dan siang juga. Saya berharap kita akan belajar sesuatu pada hari ini. Saya ada sangat banyak poin sebetulnya, tapi saya harus berbagi dengan yang lain. Karena itu saya mau berkata buat saudara bahwa ini harus merupakan sebuah waktu yang dimana saudara bisa menyerap sebanyak mungkin yang Anda bisa. Karena kalau kita mau belajar, Anda mesti punya kemampuan untuk bisa menyerap dengan sangat cepat dan sangat banyak, sehingga waktu yang Tuhan berikan buat kita ini kita bisa gunakan dengan maksimal. Baik saudara sekalian, saya mau ajak Anda melihat sebagai dasar, supaya Anda mengerti bahwa inilah yang Tuhan inginkan. Di 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. 1 Korintus pasal 15 ayat 40 dan ayat yang ke-41. Rasul Paulus berkata begini, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemudian kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Kalau Anda membaca di Amplified Bible, dikatakan bahwa matahari itu punya kemuliaan sendiri. Lalu bulan juga punya kemuliaan yang berbeda. Dan bintang-bintang masing-masing itu punya kemuliaan yang khusus yang berbeda. Karena satu bintang itu berbeda dibandingkan bintang yang lain di dalam hal keindahan dan kecemerlangannya. Rasul Paulus tidak bicara soal yang di alam jasmani, seperti Anda melihat ke langit ada bintang, tapi dia bicara soal anak-anak Tuhan. Alkitab memang berkata di akhir zaman ini akan ada banyak bintang-bintang yang jatuh, nanti akan dibahas. Tapi Alkitab juga berkata ada bintang-bintang Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Dan saya percaya kita bintang yang tidak akan jatuh tetap untuk selama-lamanya, amen. Nah, saya mau sampaikan satu poin pada sore hari ini sebagai dasar. Sebenarnya untuk orang menjadi bintang itu sebetulnya tidak semata-mata dia lahir sebagai bintang. Saya percaya yang namanya proses itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Dan ini yang sebetulnya sebagai dasar awal saya ingin Anda mengerti apa sebetulnya yang merupakan syarat orang jadi bintangnya Tuhan. Bahkan untuk orang bisa melihat dirinya sebagai bintangnya Tuhan, itu apa? Saudara, ada banyak orang berkata begini, Pak, saya enggak mau jadi bintang kok Pak. Saya mau jadi debu tanah saja. Menurut saya itu kerendahan hati palsu. Rada kebacut omongan begitu. Sebab kalau Tuhan mau, kita akan jadi seperti yang Tuhan mau. Oke, ada banyak kerendahan hati palsu. Saya beri contoh. Di Amerika ada seorang hamba Tuhan terkenal namanya Kenneth Copeland. Dan ini kesaksian diceritakan oleh dirinya sendiri. Kenneth Copeland itu sangat diberkati Tuhan. Dia juga seorang pilot dari pesawat jet. Dalam kesaksiannya kalau dia memberkati hamba Tuhan lain itu seringkali bukan hanya berupa uang. Kalau memberkati dia kasih pesawat pribadi, saudara. Di Indonesia belum ada ya. Ngasih mobil sudah ada, jet pribadi dikasih itu belum pernah ada.
Dan ini orang diberkati Tuhan, hidupnya luar biasa. Dia punya seorang ayah yang adalah seorang hamba Tuhan. Suatu hari dia ketemu dengan ayahnya, itu merupakan hari di mana minggu depan si ayah itu ulang tahun. Dan ketika dia ketemu ayahnya, dia kaget. Dia lihat jam tangan yang dipakai oleh ayahnya, yang seorang pendeta itu jam yang sangat bututnya luar biasa. Dan dia seorang hamba Tuhan yang diberkati, dia berkata, aduh memalukan sekali. Bahkan ayah kandungku pakai jam begitu butut, seakan-akan aku ini sebagai anak tidak peduli dengan hidup orang tuaku. Dan dia berpikir, padahal tiap bulan aku berkati dia loh, cukup gede loh sebetulnya. Lalu kemudian dia berkata kepada istrinya, minggu depan ayahku ulang tahun. Aku tahu hadiah apa yang akan aku berikan ke dia. Dan kemudian dia pergi ke sebuah toko jam, ke sebuah butik, di mana jual jam-jam mewah, dan dia carikan jam mewah yang cocok buat dipakai oleh orang tua, apalagi pendeta. Dia carikan jam itu pada hari ulang tahunnya, dia berpikir dia memberikan sebuah kejutan yang luar biasa. Dia berkata, Daddy, happy birthday, ini merupakan hadiah dari aku untuk kamu. Ketika dibuka, kaget sekali orang tuanya. Wah, terima kasih ya, ini jam bagus sekali. Thank you katanya. Dia tutup lagi, dia masukkan di kantongnya. Kira-kira 1 bulan kemudian mereka bertemu lagi. Dan luar biasa, waktu ketemu, Kenneth Copeland ini melihat ke arah tangan ayahnya. Dia berpikir dan berharap jam tangan pemberian dia dipakai oleh papinya. Pada waktu dilihat, loh, yang dipakai yang butut lagi. Lalu kemudian dia penasaran. Dia berkata begini, Papi, bukankah aku bulan lalu membelikan kamu jam tangan yang bagus? Apakah itu jamnya rusak? Apa jamnya hilang? Enggak. Nah, di mana jam itu? Apa kamu tidak suka? Saya suka. Lalu kenapa tidak kau pakai? Dia berkata, rasanya kok aku terlalu sombong memakai jam itu. Ini ajalah, kan aku orang yang rendah hati. Dan kemudian Kenneth Copeland dalam khotbahnya berkata, walaupun itu bapakku sendiri, aku harus mengatakan itu kerendahan hati yang palsu. Sebab kerendahan hati bukan apa yang engkau pakai, tapi apa yang di dalam. Ngerti saudara? Kalau Anda gayanya sok melarat dan Anda bangga dengan itu bukan kerendahan hati. Saya punya teman, dia bangga dengan kemelaratannya. Dia tunjukkan handphonenya yang sudah bodol, diikat sama karet, dan kemudian dilapisi plastik kalau hujan supaya tidak konslet katanya. Dan dia kemana-mana dia banggakan. Nih Pak, jam ini handphone saya ini 100.000 aja tidak laku Pak. Ditak-geletaknya pinggir jalan tidak ada orang mau ngambil Pak. Sebab buat saya kalau kita tetap hamba Tuhan yang rendah hati harus pakai yang seperti ini. Dalam hati saya nelongso, saya berkata, waduh Pak, kowe ra iso moto nek Tuhan menampakkan diri, ya toh, kowe ra iso buka internet wong zaman jadul kaya ngono. Dan dia begitu bangga. Dia begitu bangga. Begitu apapun yang Anda banggakan, itu sudah kesombongan. Termasuk kalau Anda bangga betapa compang-campingnya pakaian saudara. Saudara, Anda harus bisa membedakan kerendahan hati yang sejati dengan kerendahan hati yang palsu. Teman saya ini bangga kemana-mana berkata, Pak ini loh dompetku tinggal 10.000 duitnya. Saya mau tak buka dompet saya kok enggak tegel, saya diam aja. Tapi satu hari dia butuh uang, dia nangis di depan saya. Saya bilang, nek kowe bangga dengan kemiskinanmu, miskinlah dengan gagah perkasa. Jangan nangis jaluk utangan seperti ini. Itu kerendahan hati yang palsu. Nah, saya tidak ingin kita bicara soal kepalsuan, kita ingin bicara tentang kemurnian apa adanya. Kalau Tuhan bicara bintang ya bintang. Jangan diganti beleduk. Tahu beleduk saudara? Debu. Ada orang berkata, Pak saya bukan bintang. Sama B-nya Pak.
Saya beleduk itu loh Pak, sing mainnya kelilipan itu. Kita bukan dipanggil jadi makhluk yang membuat kelilipan orang lain. Ada banyak orang Kristen kalau orang ketemu orang lain, aku kok langsung pedes motoku nek ndelok kowe. Kelilipan saudara, dari omongannya, dari gayanya, dari utangnya, ngelilipi orang. Utang rak bayar itu membuat kelilipan banyak orang. Tuhan mau kita jadi bintang-bintangnya, amen. Nah sekarang mari kita buka bagian yang pertama. Bagian kedua kapan-kapan kita bicarakan. Oh besok-besok masih ada waktu. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah sebelum saya baca, nanti di rumah Anda baca pasal-pasal sebelumnya. Karena untuk mengerti memahami ini Anda mesti baca cerita sebelumnya. Pada waktu itu suatu hari Abraham mendengar kabar bahwa Lot ditawan. Ada beberapa raja dipimpin oleh Raja Kedorlaomer menyerang kota Sodom. Dan Lot tinggal di Sodom. Sodom dikalahkan, kotanya dihancurkan, dan kemudian dirampas semua, dijarah semua kekayaannya, dan penduduknya ditawan. Termasuk diantaranya Lot juga ditawan. Firman mengatakan Abraham mendengar itu, dia bangkitkan, dia kerahkan pasukannya. Alkitab mengatakan dia punya 318 pasukan. Dia tahu persis kekuatannya seberapa. Orang-orang yang sangat terlatih. Dan kemudian dia bawa berangkat untuk berperang. Dan dia memenangkan peperangan itu. Begitu dia menang perang, kalau Anda membaca menarik sekali. Melkisedek menyambut dia di lembah raja atau lembah Syawe. Memberikan kepadanya roti dan anggur. Dan Alkitab berkata, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Raja Sodom juga menyambut dia di lembah yang sama. Dan dia berkata kepada Abraham, silahkan kau ambil harta, tapi orang-orang itu kembalikan kepadaku. Abraham berkata, tidak. Dia berkata, aku tidak akan ambil apapun. Nanti kamu berkata, Abraham kaya gara-gara kamu. Nah akhirnya selesai cerita itu, Abraham kembali ke kemahnya. Dan inilah yang terjadi. Saudara ingat, dia baru selesai memenangkan sebuah pertempuran peperangan yang hebat. Tapi lihat apa yang kemudian terjadi. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Luar biasa ini. Anda bisa bayangkan dia baru menang perang. Itu ada 5-6 raja dia taklukkan dalam sebuah peperangan. Dia pasti pulang dengan blessing, dengan hati yang begitu besar. Dia dapatkan roti dan anggur dari Melkisedek, imam dari Allah yang maha tinggi. Dan begitu selesai saya percaya, seharusnya hatinya penuh dengan ucapan syukur. Seharusnya dia berkata, Tuhan akhirnya aku menang dalam peperangan. Tidak sia-sia aku latih tentaraku. Tidak sia-sia selama ini aku didik mereka. Mereka seorang prajurit yang luar biasa. Dan dia menang perang. Dan dia dengan gagah menolak semua harta dari Sodom. Dia kembali ke kemahnya dan Tuhan menghampiri dia. Bayangkan seharusnya begitu dia menang perang, Tuhan datang hatinya begitu besar karena Tuhan berkata, jangan takut Abram, akulah perisaimu, aku yang proteksi engkau. Dan dia berkata, upahmu akan sangat besar. Anda tahu jawabannya apa? Kalau Anda mendapatkan nubuatan berkata, berkatmu akan luar biasa, aku akan memberi kamu upah yang dahsyat. Anda tahu seharusnya kita berkata, amin Tuhan, jadi dalam nama Yesus, aku terima semua janjimu. Abraham ini aneh. Coba perhatikan apa yang terjadi. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Dia ngomong, Tuhan, mau beri aku apa lagi? Duitku sudah banyak, aku sudah kaya. Dan dia berkata, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak.
Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ini iman atau bukan sebetulnya? Kalau Tuhan berkata, aku akan memberi kamu upah yang luar biasa. Jawabannya apa? Engkau mau memberi apa? Sebentar lagi nanti gua mati. Yang mewarisi ini bukan anakku, aku gak punya anak. Eliezer hambaku yang akan mewarisi. Kalau Anda membaca ayat ini, maka seharusnya kita berkata, inikah yang disebut Bapak dari semua orang beriman? Saudara, setiap orang memulai dengan Tuhan dengan sangat di bawah. Tapi saya berdoa, satu kali apapun yang pernah mengurung kita di bawah, tidak boleh selama-lamanya memenjarakan hidup kita. Dan Tuhan berkata dalam kesabarannya, dia berkata begini, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan, perhatikan, ini sebuah step yang penting sekali. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Pada waktu itu dia dalam kemahnya. Dan Alkitab berkata, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa, saudara? Kebenaran. Nah, perhatikan baik-baik. Inilah sebuah step pertama yang harus Anda miliki. Seringkali kita seperti Abram. Bertahun-tahun kita belajar tentang peperangan rohani. Dan kita mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Sampai kemudian Tuhan berjanji, upahmu akan sangat besar. Tapi berapa banyak sebetulnya orang yang sudah ikut dengan Tuhan dalam berbagai macam peperangan rohani. Hari ini jiwanya apatis. Ketika Tuhan memberikan sebuah janji baru, kita berkata, engkau mau beri aku apa? Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau nak. Anda berkata, Tuhan buat apa? Mana kenyataannya? Di dalam dirinya yang paling dalam, yang paling dia harapkan bukan harta. Dia pengen keturunan. Dan itu Tuhan pula yang menjanjikan kepadanya. Tapi hari itu ketika Tuhan ngomong berkat, dia berkata, Tuhan yang itu tidak perlu lagi. Aku butuh keturunan. Aku butuh seorang putra, anak perjanjian. Dan itu dia tunggu sudah terlalu lama. Dan tanpa disadari jadi sesuatu yang apatis. Dan itu seperti kemah yang membelenggu akan pikirannya. Menutup semua yang di sini. Menutup penglihatannya, menutup cara berpikirnya. Sampai ketika Tuhan bicara, dia tidak percaya. Saudara, tapi yang ajaib adalah lalu Tuhan membawa Abram keluar. Digandeng berkata, ayo keluar. Tidak dikatakan Abram disuruh keluar. Sebab rupanya di level tingkat keapatisan seperti ini, sudah susah mendengar suara Tuhan. Harus ada sebuah action Tuhan. Entah dengan cara apa, tapi ujungnya memegang tangan kita dan berkata, ayo keluar. Dan dia berkata, lihat ke langit. Lihat bintang-bintang itu. Kamu bisa ngitung enggak? Enggak bisa. Sebanyak itu nanti keturunanmu. Dengan kata lain, keturunanmu adalah bintang. Dan kalau anaknya bintang, bapaknya tidak mungkin beleduk tadi saudara. Iya tak? Kalau anaknya bintang, bapaknya apa? Mbae bintang. Ngerti saudara?
Dan untuk membuat dirinya melihat bahwa I am a star, Tuhan mesti bawa dia keluar. Saudara, saya tidak tahu seberapa apatis hidupmu pada hari-hari ini. Setiap kali Anda mendengar janji Tuhan, orang berkata, ya itu kan Anda Pak. Anda kan hamba Tuhan, kok diberkati, saya sudah tahu itu. Gak perlu cerita lagi. Tapi saya, siapa saya? Ya entah saudara. Yang jelas Tuhan mau berkata, you are my star. Engkau adalah bintangku. Tidak Tuhan. Aku cuma beletuk mare kelilip tuh. Itu yang di Solo itu beletuk yang tiap hari di perempatan jalan ada orang-orang bawa kemucing jadi beletuk. Kalau itu pilihanmu terserah. Tapi saya mau percaya apa katanya Tuhan. Untuk kita mengizinkan Tuhan membawa kita keluar dari kemah cara berpikir kita. Dari kemah masa lampau kita yang menutupi dari cara melihat kita, yang menutupi membutakan mata kita dari melihat rencana Tuhan. Itu sesuatu yang penting. Saya mau cerita sebuah cerita yang pernah saya saksikan berkali-kali, tapi saya suka dengan cerita ini. Di Hong Kong ada seorang konglomerat hebat, Taipan hebat saudara. Salah seorang yang paling kaya di dunia hari ini, namanya Lee Ka-shing. Dan Lee Ka-shing ini punya seorang sopir yang sudah bertahun-tahun kerja mengabdi kepadanya. Suatu hari setelah sekian puluh tahun kerja, orang-orang mengatakan sopirmu ini sudah tua loh. Kalau nyetir sudah rada berbahaya nih, nggak bisa cekatan kayak dulu waktu muda. Dia harus dipensiun loh. Umurnya sudah lanjut, ini harus dipensiun. Nggak cocok lagi dia kerja jadi sopir. Dan akhirnya setelah mempertimbangkan semuanya, Lee Ka-shing dengan berat hati harus memensiun akan sopirnya. Suatu hari dia panggil sopirnya dan dia berkata, aku hari ini harus dengan berat hati meminta kamu untuk mundur dan pensiun dari jadi sopirku. Sopirnya ini sedih tapi dia berkata, ya bos, aku juga sadar umurku bertambah, aku tidak seperti waktu muda, jadi aku siaplah untuk dipensiun. Lee Ka-shing berkata, kamu sopir yang hebat, kamu sopir yang setia, kamu tidak pernah mengeluh, kamu hampir tidak pernah absen untuk mengantarkan aku kemanapun aku butuh. Selama puluhan tahun, dia berkata, aku harus mengakui, kamu sopir yang setia, kamu sopir yang hebat. Aku memensiun kamu karena keadaanmu dan karena terpaksa. Dan aku sebetulnya masih ingin punya sopir seperti kamu. Sopirnya berkata, terima kasih bos, saya diberi kepercayaan dan kehormatan jadi sopir Anda selama sekian puluh tahun. Lee Ka-shing berkata, baiklah, sekarang sebagai tanda bahwa aku berterima kasih, aku beri kamu uang pensiun yang gede. Dan kemudian Lee Ka-shing tulis cek, dan dia berharap sopirnya akan syok melihat angka pensiun sopir, dan dengan demikian dia sudah bisa ungkapkan semua rasa terima kasihnya. Dan begitu cek itu diberi, sopirnya melihat, wajahnya cool, tidak syok sama sekali, enggak ada gitu, semua cool, tenang. Padahal itu kalau dirupiahkan itu miliatan rupiah. Mana ada sopir dipensiun miliatan, belasan miliar rupiah. Dia melihat dengan tenang, dia bilang, terima kasih bos. Lee Ka-shing-nya yang kemudian jadi penasaran. Dia pikir ini orang edan ya. Aku beri belasan miliar sebagai pesangon, wajahnya enggak berubah, cool. Enggak meledak-ledak, tenang. Terus dia berkata gini, loh kamu tidak terkejut dengan pensiunan yang segitu gede? Sopirnya berkata, maaf ya bos, biasa aja. Bayangin saudara. Wah dia bilang gini, sopir ini gaya banget. Gua kasih pesangon gede biasa aja. Lalu kemudian dia berkata gini, kenapa kamu berkata biasa aja? Tidak ada sopir dimanapun dipensiun dengan uang segitu banyak.
Sopirnya berkata, maaf ya bos, jangan marah. Saya tahu ini untuk ukuran pensiun sopir memang luar biasa. Tapi angka uang segini, maaf ya bos, kalau cuma segini aja saya ya punya. Loh, kamu punya duit belasan miliar? Punya bos, enggak mungkin. Lu gali emas di mana katanya? Enggak bos, saya enggak gali emas. Enggak mungkin lah. Kamu kan kerja full time buat aku. Aku tahu keluargamu, aku tahu bapakmu, aku tahu warisan dari bapakmu enggak ada. Aku tahu maaf nih keluargamu miskin. Sekarang kamu begitu gaya di depan gua. Uang sekian belas miliar kamu berkata lu punya. Tidak mungkin. Kamu nyuri dari mana? Tidak bos. Tidak gali emas, tidak nyuri. Saya hanya ikut Anda puluhan tahun. Dari mana engkau punya duit sebanyak ini? Penasaran saudara? Orang paling kaya termasuk paling kaya di dunia ini Li Ka-sheng. Lalu kemudian sopirnya berkata, begini bos, saya mau cerita. Saya memang sopir, tapi saya tidak sekedar sopir. Kamu apa kalau bukan sekedar sopir? Saya peniru yang baik. Maksudnya apa? Begini bos, dari muda saya perhatikan. Kalau bos seringkali bicara bisnis di mobil, mata saya melihat ke sana. Telinga satu memperhatikan suara klakson mobil orang lain. Telinga satu saya curi dengar omongan bos. Kalau bos berkata, saham ini beli ya, saham ini beli. Lalu orang berkata, oke bos, saya beli saham itu. Saya antar bos sampai ke kantor, langsung saya telepon broker saya mau beli saham ini. Saya ikuti persis bos beli saham apa, saya beli apa. Bos bilang ini jual, saya antar bos sampai di kantor, saya telepon juga sahamku yang ini jual. Bos beli, saya beli, bos jual, saya jual. Hanya bedanya bos belinya banyak, saya beli sedikit. Jadi bos naik, saya ikut naik, turun dikit, saya ikut turun dikit, naik lagi saya naik. Sekian puluh tahun, sekian belas M sudah di bank saya. Jadi ini angka biasa-biasa. Berapa juta sopir hari ini saudara? Dan berapa gelintir yang bisa punya pikiran seperti itu? Apa yang terbuka? Ininya. Orang lain berkata, ya saya nyopir. Sekian tahun lalu saya punya sopir. Terus tiba-tiba dia keluar. Kemarin anak saya berkata, Pi, sopir yang itu aku lihat. Nyopir lagi di tempat orang lain. Enggak ada bedanya. Tapi ada sopir yang berkata, aku di sebelah salah seorang paling kaya di dunia. Kalau aku hanya mengharapkan uang pensiun, uang pensiun. Hari itu dia terima pensiun besar, tapi uangnya tidak lebih dari yang dia sudah punya. Li Ka-sheng sampai geleng-geleng. Dan dia cerita kemana-mana, sopir yang luar biasa. Saudara, kalau Anda mau jadi bintang, cara mikirmu itu harus dirubah. Engkau harus membiarkan Tuhan membawa engkau keluar dari kemah yang nutup, yang membelenggu yang di sini. Biarkan Tuhan membawa engkau melihat yang di atas. Apa yang dia janjikan dalam hidup kita. Satu hari saya di Jakarta, saya diundang oleh teman saya seorang konglomerat, dan dia mau ngobrol dan sebagainya. Kami datang bertiga, saya dengan dua teman pria yang lain, ketemu dengan teman ini di kantornya. Hari itu masih pagi, staf yang lain belum datang. Tapi seorang bapak, seorang pria, masih muda lah, seorang pemuda, cleaning service, sudah datang di lobi membersihkan lobi. Dan teman saya ini baru memulai sebuah bisnis baru, bangun sebuah kompleks perhotelan yang mewah di Pulau Bali. Dan di dalam lobi itu ada foto-foto dan gambar dari ada ex-banner tulisan tentang proyek itu, penawaran.
Ini orang cleaning service, seragamnya mengatakan dia cleaning service, ada namanya dan sebagainya. Dan dia lagi membersihkan akan lobi. Begitu masuk, tidak ada yang lain yang menyapa, staf bagian resepsionis belum datang, di luar ada satpam, ditanya mau ketemu siapa, saya mau ketemu bapak ini, sudah janjian pak, sudah masuk aja katanya. Masuk sampai di lobi, ketemu dengan cleaning service. Dan saya ngalami sendiri. Lalu kemudian dia sambut kami. Selamat pagi bapak-bapak, mau ketemu siapa, mau ketemu bos saya ya. Sebentar ya, dia pencetin lift saudara. Dan itu nunggu sangat singkat. Dia berkata begini, Pak, mohon maaf nih Pak, kalau boleh, bos saya punya proyek baru Pak. Ini hotel di Bali, bisa share sahamnya Pak. Menurut saya Pak, ini hotel bagus. Bapak-bapak ini saya lihat pasti orang yang berada. Cocoklah satu bapak, satu unit di sini Pak. Luar biasa Pak ini. Bos saya antusias setiap kali cerita itu. Saya bilang, Mas sudah pernah ke Bali? Boro-boro Pak ke Bali. Lah kok nawarkan? Oh bos saya kalau cerita luar biasa. Dengar dari mana? Tiap kali lewat dia cerita ke teman-temannya soal proyek ini. Bos saya itu otaknya pinter Pak. Kalau dia bilang bagus, pasti bagus Pak. Gitu ya. Tolong Pak, kalau Bapak mau investasi, pinter kayak bos saya, beli Pak. Satu unit. Liftnya buka, saya masuk kan. Terima kasih ya Mas. Saya naik ke atas. Apa yang terjadi? Begitu ketemu pertama kali setelah shalom, dalam salam sejahtera buat semua kita. Orang Indonesia ngasih sambutan. Saya bilang ini, Pak, pegawaimu hebat loh. Yang mana Pak? Yang di bawah. Kenapa? Saya cerita. Wah, saya lihat mukanya itu berseri-seri. Bangga dia, saya bilang. Itu Pak, saya bilang, pegawai hebat. Wah, iya. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Saya tahu satu hal. Selesai kita ngobrol turun, kami jalan. Datang, yang mana? Yang itu, datangin. Nanti ke kantor saya ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Saya yakin bukan, ini minum air putih, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Hari ini engkau di mana dan jadi apa, tidak masalah. Persoalan terbesar adalah kemah yang menutupi kita. Yang membuat kita begitu apatis, dan tidak percaya Tuhan sedang memberkati dengan luar biasa. Dan kita berkata tidak mungkin orang seperti saya akan jadi bintang. Kalau tidak terjadi, kesalahan bukan di pihak Tuhan. Tapi kesalahan ada pada cara berpikir kita. Sifat apatis kita. Dan kita berkata Tuhan membawa Abraham keluar. Dan dia berkata, lihat ke atas. Anda harus bisa ngerti apa ini yang di sini. Apa ini? Seringkali itu mungkin masa lampaumu. Karena Anda mungkin kerja berkali-kali gagal. Begitu dengar Tuhan akan memberkati, kita berkata, paling gua gagal lagi lah. Ya itu mungkin untuk orang lain lah. Itu pasti bukan untuk saya. Semua yang Anda tolak yang merupakan janji Tuhan. Sebagian besar. Karena diblok di sini. Di pikiran kita. Dan setiap kali engkau biarkan itu. Tidak engkau pecah dan tidak engkau robek. Semua apapun yang dia sodorkan hilang. Karena kalau Tuhan memberi saudara, itu ada istilah saya itu expired date-nya. Serius. Itu enggak tiap hari itu muncul sampai selama-lamanya. No. Dalam jangka tertentu Anda biarkan. Ingat dia berkata jangan buang mutiara pada babi. Dia tidak pernah memberi sesuatu hanya dengan tujuan sia-sia. Kalau dia tawarkan Anda terlalu lama, Anda berkata enggak. Gon, pergi. Satu hari engkau meratapi lagi, Tuhan berkata, enggak bisa nak.
engkau harus bayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan itu. Semua yang ilahi ada jangka waktunya. Kalau orang tidak menyambar dengan cepat, semua yang Tuhan tawarkan dalam hidupnya, satu hari tiba-tiba itu hilang. Dan baru ketika engkau berkata, okelah Tuhan, dia bilang maaf nak, masih ingin bayar harganya. Kenapa tidak kita minta Tuhan, jebol cara berpikirku, bongkar yang di sini. Dan itu akan memberikan sesuatu yang berbeda. Hari Sabtu kemarin, tiba-tiba anak saya yang kecil datang ke saya, ngobrol lah di kamar, dan kemudian cerita-cerita dia ngomong begini, papi, aku ini satu hari tanpa sengaja nonton di YouTube ibadahnya Benny Hinn. Terus itu Benny Hinn tahun 90-an, papi. Wah, saya bilang, itu kenceng-kencengnya itu. Iya loh, aku lihat cara dia ngelayani, altar call, numpangi tangan. Terus Tuhan tuh ngomong sama aku, Bi. Dia bilang, belajar nak, belajar. Dan juga belajar dari ayahmu. Jadi dia bawa Alkitabnya, dia bilang, sekarang aku diajari, Bi. Kami ngobrol setengah hari, tentang Roh Kudus, tentang bagaimana membawa hadirat Tuhan, tentang bagaimana kamu kenal step-stepnya. Kalau dia begini, apa yang harus kamu buat, dia begini, apa yang harus kamu buat. Selesai, sore itu dia datang ke kebaktian youth kami. Pak Engki yang khotbah, dia datangi Pak Engki, dia bilang gini, Koheng, aku hari ini mau mendoakan anak-anak youth ini. Aku pengen mereka ketemu dan bersentuhan dengan Roh Kudus. Oh ya, boleh sah. Terus dia ngomong gini, nanti duet ya kita ya. Saya mau begitu. Ya oke. Terus dia datangi anaknya Bu Ripkah yang gede. Edi, nanti kamu yang ngiringi musik. Stres jadinya. Lari ke maminya, mami aku gimana? Stres, aku mau belajar. Hari itu saya hanya mimpin sampai ke deklarasi karena menjelang pengumuman Pilpres. Sudah nari deklarasi bagian saya serahkan ke dia. Saya lihat sesuatu yang aneh. Hanya dalam satu hari, setengah hari malah, setengah hari. Saya melihat sesuatu yang aneh. Anak ini bisa berkata gini, ya sudahlah pokoknya saya nari, bagian saya kerup, selesai. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang lain. Dan hari itu kami melihat Benny Hinn kecil perempuan, saudara. Pakai jubah kerup, dia altar call anak-anak youth. Dan kalau Anda lihat lucu sekali. Dia altar call maju ke depan, ngerubunin dia di mimbar. Terus dia bilang, saya hitung sampai 3 ya. Roh Tuhan akan kerja. Saya bilang, banyak banget ini YouTube yang dia lihat itu. Dia hitung 1, 2, 3, tiba. Pada nangis rebah di jamaah Tuhan. Hanya setengah hari bisa merubah segala-galanya. Anda bisa berubah dalam Tuhan, dalam sekejap. Maukah engkau lihat apa yang di atas, yang Tuhan tunjukkan, yang engkau berkata enggak mungkin Pak. Kalau engkau sadar, di dalam Kristus, kita keturunan Abraham. Amen. Dan Tuhan berkata, nah seperti itu. Kita sudah buat peperangan rohani bertahun-tahun selama ini. Saya masih ingat dari tahun 2006. Keliling Indonesia, buat peperangan rohani. Orang mentertawakan berkata, setan kok dioyak-oyak. Tahu, setan kok dikejar-kejar. Ternyata memang harus dikejar-kejar saudara. Kalau enggak mengejar kita. Dan menciptakan masalah. Iya toh, kalau Anda di rumah tiap hari Anda ngepel enggak sih? Itu setan itu kayak begitu, tiap hari datang ngotori, bersihin. Dan setelah sekian tahun ada banyak orang yang lelah. Capek Pak. Tuhan berjanji, kapan? Sudah aku tunggu bertahun-tahun. Hari ini dia berkata, kita bintang-bintangnya. Kita keturunan Abraham dan Tuhan berkata, seperti itu keturunanmu. Oh itu hanya orang Yahudi Pak, orang Yahudi kehitung.
Tapi anak Abraham sudah 2000 tahun turun-temurun. Berapa jumlahnya? Tak terhitung. Seperti bintang-bintang. Saya mau percaya saya adalah bintangnya. Anda apanya? Amen, saudara. Belajar keluar dari kemahmu, cara berpikir, tradisi lama, kebiasaan, keyakinan yang selama ini Anda pegang, yang tidak membuat engkau kemana-mana. Saya berdoa, Tuhan akan membuat kita punya roh iman yang luar biasa. Yang percaya katakan amin.